Halo kawan-kawan, pada tanggal 18 atau 19 yang lalu, tersiar sebuah berita bahwa princess dari Wales, Inggris ya, yaitu istrinya William, itu menjalankan operasi, katanya gawat sekali. Ya, tapi sekarang kelihatannya sih gak gawat-gawat amat karena aman-aman aja. Tak ada berita lebih lanjut ya. Tapi berita seperti ini ya, membuat menjadi satu poin bagi kita untuk mempelajari tanggal lahirnya. Jadi kalau tidak ada kejadian, saya jadi lupa ini namanya siapa, apa yang kejadian, apa yang mau dibahas. Karena ada satu kejadian ya kita bisa bahas ya. Nah, si Kate ini ya dia lahir pada 9 Januari 82. Jamnya jam 19. Ini tercatat ya. Jadi keluarga kaisar, keluarga raja, sampai cucu-cucunya segala macam, itu tanggal lahirnya tercatat. Nah, bukan saya yang ngarang-ngarang. Oke, jadi dari tanggal lahir ini, kita bisa mendapatkan hasta aksara seperti ini. Hasta aksara adalah sebuah format yang terdiri dari 8 huruf. Jadi 8 buah aksara. Kalau di luar, di masyarakat, hanya pakai siu saja. Nah, sebetulnya tidak bagus, tidak baik, tidak benar kalau pakai siu saja. Kita harus pakai format dari tanggal lahir plus jamnya, itu baru benar. Ya seperti ini. Ya. Nah, kita jadi tanda tanya, apa sih bagusnya tanggal lahir ini? Kenapa dia bisa jadi seorang princess? Kenapa si William dari temannya yang segitu banyak tidak memilih orang lain, tapi milih orang yang satu ini? Tentu dari tanggal lahir itu bisa memberitahukan kepada kita apa sebabnya. Nah, mari kita lihat. Kita lihat di sini ada kode yang disebut IN. Nah, ini IN 1, IN 2, IN 3, IN 4. Ya. Nah, di sini juga ada IN. Di sini juga ada IN. Ya. Semuanya adalah IN. IN itu apa? IN itu adalah stempel. IN itu adalah pengakuan. IN itu adalah kedudukan. Jadi, orang ini, ya, kalau ini satu bapau, nah ini bapau ini luarnya ini semuanya tentang pengakuan, ya. Jadi bapau berharga yang sangat diakui. Dia memiliki kedudukan yang luar biasa. Kemudian dia memiliki kuansa saya. Ini ada sa 1, sa 2, ini ada kuan ya. Kuan sama sa itu adalah kekuasaan. Orang yang memiliki kedudukan dan memiliki kekuasaan, ya siapa lagi kalau bukan orang yang sangat hebat, sangat dihormati. Ya kalau bukan raja ya ratunya, lebih kurang begitu ya. Tapi belum masanya sekarang dia masih, karena Williamnya masih pangerannya selain Kuang sama In. Jadi Patu itu nggak begitu gampang. Enak saja lihat Kuan Yin semuanya muncul lalu bisa dikatakan ini orang hebat. Nggak seperti itu. Tapi dia ada hal-hal yang bisa dipelajari ya. Kita lihat di sini ada sebuah kode, ini namanya naga. Kita tahun ini adalah tahun naga. Kenapa naga itu sangat disukai oleh orang Chinese? Karena memang naga itu adalah sesuatu yang paling luar biasa, paling hebat. Semua yang ada pada hewan ada pada naga itu. Ya, tanduknya rusa, cakarnya elang, sisiknya ikan yang bagus, rambutnya singa, monconnya buaya, dan lain-lain banyak sekali. Apa yang ada di hewan yang terkuat terhebat itu ada
pada naga. Karena itu naga adalah hewan yang terhebat. Andaikan naga itu ada, seperti apa ya? Naga itu adalah hewan imajiner ya. Kita tahun ini ya tahun naga. Tahun naga, tahun yang besar, tahun yang hebat. Ya. Tahun yang penuh dengan berita. Tahun yang penuh dengan peluang, penuh dengan gejolak. Ya. Jadi banyak peluang-peluang yang akan muncul pada tahun 2024 ini. Tapi jangan peluangnya semuanya yang diambil. Yang diambil tuh uangnya aja, pelunya dibuang. Jadi peluang, pelu dan uang. Pelunya itu bau, itu keringat ya toh. Pelu itu keringat. Keringatnya dibuang, uangnya aja diambil. Nah, peluang adalah uang. Nah, itu kita tidak usah terlalu melebar. Kita lihat lagi si naga ini. Ya. Naga, huruf ini adalah sebuah huruf yang hebat. Di dalam interaksi, huruf itu bisa mengantongi, ya, bisa memakan si monyet. Monyet dimakan sama dia. Ya. Bisa memakan si kerbau. Kerbau juga dimakan sama dia. Bisa memakan 2 ekor ayam. Nah, ayam kalau lebih dari 1 dimakan sama dia. Ya. Bisa memakan babi. Babi juga dimakan sama dia. Jadi banyak hewan sio yang bisa dimakan sama naga. Ya, jadi naga itu adalah hewan yang hebat. Ya. Nah, kita lihat di sini, dia memiliki satu naga pada diri dia sendiri. Ini elemen diri dia sendiri. Ya. Elemen dia adalah air besar. Bawahnya adalah naga. Berarti naga juga mewakili dia. Dia ini adalah naga air. Ya. Lalu di sini ada ayam. Ayam adalah ayam mas. Ayam mas ini dimakan sama dia. Ya. Di sini ada kerbau. Kerbau mas. Kerbau mas ini juga dimakan sama dia. Ya. Jadi yang 2 dari sini itu dimakan semua. Ya. Ini apa? Ini adalah karena dia itu di tahun ya, dia itu adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi bisa jatuh kepada dia. Si kerbau mas ini apa? Kerbau mas adalah suami. Ini adalah suami. Suami ya. Suami bisa dimakan sama dia, masuk ke dalam sini. Ini adalah sektor keluarga. Ya. Jadi suami adalah orang yang hebat juga karena ada kekuasaan, ada kedudukan. Suami yang punya kedudukan, kekuasaan diambil sama dia. Jadi suami dia. Ya. Jadi dia tidak sembarang pilih suami. Pilih yang hebat. Di sini ada satu proses, ya. Ini adalah anjing, ini adalah naga. Anjing dan naga itu ada satu crash, ya. Itu adalah cong, itu adalah nabrak. Ya. Cong itu atau ciong yang biasa dibilang orang itu jelek, ya, sesungguhnya ciong itu bagus. Ya. Dengan adanya ciong ini, maka ada semacam interaksi. Kalau ini semuanya dimakan dan lalu tidak digerakkan, tidak interaksi, ya buat apa? Nah, jadi tanggal lahir yang bagus harus tanggal lahir yang punya interaksi. Punya interaksi dia baru memiliki kemampuan. Kalau nggak ada interaksi nggak ada kemampuan. Ini dari kecil-kecil sudah punya kemampuan yang hebat ya. Sekolahnya pintar. Dia telat sekolah ya, telat sekolah. Jadi rata-rata pada waktu usia teman-temannya itu lebih kecil sedikit dari dia pada waktu dia sekolah. Ya. Kemudian dia ini cerdas, pintar yang sehingga udah usianya lebih gede, ya pintar lagi, sehingga dia menjadi sangat-sangat menonjol. Ya. Suatu ketika tertangkap kamera, ya nah ini orangnya di balik rambut ini, ya. Jadi ini anak rambut di sini, di bawah di dalam rambut ini di sini ada sebuah luka kecil, ya, sebuah luka, bekas luka, ya, bekas luka. Kenapa ada bekas luka? Nah, kita bisa lihat di sini dengan jelas ya, karena interaksi antara 2 huruf ini, ya.
interaksi antara dua huruf ini logam. Logam 1, logam 2, logam 3, logam di dalamnya ada logam 4, logam 5, di dalamnya banyak logam. Logam 6, logam, banyak sekali logam. Logam banyak sekali, kemudian ini namanya hab. Orang mengatakan hab bagus, ya. Padahal hab itu kadang bisa menimbulkan efek. Ya. Ini hab. Di dalam sini ada kayu, ya. Ketika logam bersatu sama kayu, ya kayu itu akan terluka, ya. Kayu yang terluka akan menimbulkan bekas, ya. Apalagi dibakar api, di dalam sini ada api. Dibakar api jadi berjejak. Ya. Jadi karena itu, ya, dia itu ada bekas luka di kepala. Kapan itu terjadi? Tidak ada catatan yang jelas, tapi kita bisa kira-kira kenapa. Karena di sini ada sebuah periode, ya, periode ini dari 94 sampai 98 itu ada di periode macan. Macan itu bisa mewakili kepala, ya, bisa mewakili kepala. Nah, pada kemungkinan ada di 18 di usia 1998 atau di 1994, ya. Nah, kapan itu terjadi? Sangat mungkin di 1994. Karena apa? Karena kayunya nongol, ya, di atas. Kayu ini begitu nongol, dia itu berinteraksi sama logam yang keras ini. Maka kayu ini akan terluka, ya. Kemudian ini terjadi saling tubruk antara kayu dan api. Jadi ada luka, kemudian kena api, maka timbul bekas. Kalau nggak kena api, dia nggak timbul bekas. Jadi sangat mungkin ada di tahun ini, ketika masih remaja. Kita kembali kepada suami. Ya, ini suami, ya. Nah, suami ini akan masuk ke sektornya, akan masuk ke rumah dia, akan menjadi membentuk keluarga bersama dia, ya. Tetapi dua huruf ini adalah gabung. Dua huruf ini gabung. Ini adalah ayam sama kerbau itu memang teman, ya. Jadi diikat sama si ayam. Kalau dia diikat sama ayam, dia mesti bisa dilepaskan oleh ayam, ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini sektor, ya, ini sektor. Nah, sektor sama ini tabrak, ya, sektor sama ini tabrak. Nah, ini adalah unsur dari suami. Jadi di sini, karena sektor timbul di sini, ya, sektor timbul di sini, berarti dia meritnya itu antara inilah, ya, antara ini. Ya. Nah, tapi sebelum merit tentu ada prosesnya pacaran dulu, ya. Nah, ketika di sini, ini dia melepaskan, karena ini kelinci, pada waktu periode kelinci, ya, periode kelinci itu ada di balik sini, ya. Ini adalah 2025, 206, 07, 08, ya. Oke, di sini 01, ya. Di sini ada unsur suami di sini, ya. Nah, unsur suami karena periode ini ada di sini, ya. Maka dalam 10 tahun ini dia akan bertemu dengan suaminya. Kapan itu terjadi? Di tahun yang ada unsur suami muncul, ya. Kemudian ada unsur api muncul bersama-sama dengan unsur suami, ya. Karena apa? Karena interaksi ini. Dia kalau nggak ada interaksi itu nggak bisa gerak, ya. Nah, jadi tahun inilah dia itu bertemu dengan si William, ya, Lalu prosesnya lama. Karena apa? Karena pada waktu ini sektor keluarga belum muncul. Nah, ketika sektor keluarga muncul, berarti di sini dia akan melakukan pernikahan. Kapankah itu? Kita sudah bisa lihat. Unsur suami di mana? Unsur suami di sini. Unsur suami di situ, ya. Kemudian ini memisahkan huruf ini. Si suami ini baru bisa
bersatu menyatu ke dalam sektor keluarga. Jadi menikahnya di 2011 ya, 2011. Nah, Anda boleh buka Google sendiri, baca sendiri. Nah, itu semuanya jelas di situ. Dan kita bisa menjelaskannya dengan baik ya. Oke, soal anaknya berapa dan lain-lain kita lewatkan saja. Langsung saja kita ke tahun 2024 ini, Januari 24. Kenapa? Ada apa dengan dia? Ya, kenapa dia masuk rumah sakit? Sakitnya apa? Sakit apa tuh gak ditulis, beritanya gak ada. Tapi kita bisa cari-cari ya. Nah, tahun ini berarti dia ada di periode yang ini. Ya, ada di periode itu. Nah, pada waktu ada di periode ini masuk kemari. Berarti ada hubungan dengan dia. Ya, ada hubungan sama dia. Nah, tanggal lahir ini, ya, ini sama ini adalah Chong, ya. Nah, Chong di sini menimbulkan dampak. Jadi Chong Hat itu kadang bisa bagus, kadang bisa tidak bagus. Ketika di sini, ya, itu bertanda kurang baik. Ya, karena apa? Ini sama ini Hat, ini sama ini Chong. Ini berarti sama dengan interaksi antara ini sama ini dan ini sama ini. Antara dua unsur itu, ya. Karena di dalam ini ada huruf ini. Di dalam ini juga ada huruf ini. Pada periode ini, huruf ini terjadi di mana? Kita cari. Pada periode ini, huruf yang ini, ya di sini. Di 2023. Ya, 2023. Berarti, kalau dia ketemu ini, ya, nah dia mesti ketemu unsur yang seperti ini. Di sini, ini sudah ada persyaratannya di sini. Ini udah Chong. Tinggal kita timbulkan huruf ini atau huruf ini. Berarti dia akan terjadi di sini ya. 2024 ketika huruf ini muncul ya. Ketika huruf ini muncul, huruf ini juga muncul. Ya kan? Jadi huruf ini muncul, huruf ini juga muncul. Ini di kapan? Di 6 Januari sampai 4 Februari. Beritanya di kapan? Beritanya di tanggal 18. Ya, berarti dia kejadiannya mungkin di 18 atau 17. Ya, masih di dalam jangka waktu ini. Ya, ada di jangka waktu ini. Nah, jadi masalahnya apa? Pertanyaannya. Masalahnya ada di dua huruf ini. Ada di dua huruf itu ya. Dua huruf itu kenapa? Ada apa dengan dua huruf itu? Ini adalah dia. Ya. Ini adalah perut. Masalahnya ada di perut. Ya. Perutnya kenapa? Ini berantem. Perutnya berantem. Ya. Huruf ini kalau di wanita bisa rahim. Di dalamnya juga ada usus kecil. Usus kecil. Ya. Jadi masalahnya bisa saja di peranakannya atau rahim, bisa di usus kecil. Lalu kenapa? Ini konsa. Konsa itu adalah tanah. Tanah itu adalah sesuatu bongkahan, suatu benjolan. Ada benjolan, ya, ada benjolan. Kalau dokter lihat ada benjolan ini, wah ini tumor nih, kalau nggak kanker nih, mesti dibuang. Begitu. Jadi lebih kurang seperti itu, ya. Tapi tidak ada beritanya.
kenanya apa dan lain-lain itu gak ada beritanya, ya. Tapi dari tanggal lahirnya kita bisa tahu lebih kurang seperti itu. Ya, itulah ajaibnya hasta aksara. Dari hasta aksara kita bisa melihat apapun yang kita mau, karena semua informasi tersimpan di dalam hasta aksara, bukan di siu. Ya, siu ini nggak ada artinya. Siu ini nggak ada artinya. Ya, oke. Sampai di sini. Nah, kita udahan dulu. Sampai bertemu di momen yang berikutnya. Bye bye.